Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Edu Sunutra, yaitu membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu sejarah kepemimpinan Rasulullah, di mana pada saat itu beliau bertempat di Mekah, yaitu dimulai pada abad ke-7. Mulai perjuangan beliau memulai dari awal mula kenabian. Di situ awal mula perjalanan dan perjuangan beliau beserta para kerabat, yang dimana mereka adalah penganut Islam setelah beliau. Mereka melakukan syiar Islam dalam bidang ekonomi, namun terdapat tekanan dari penguasa, yang mana penguasa yang sangat kejam, sangat keji, dan memperlakukan hal-hal kemusyrikan. Setelah 13 tahun perjuangan di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW beserta rombongan memutuskan untuk hijrah, yakni ke kota Yathrib atau yang lebih dikenal dengan Madinah. Pada kedatangan di kota ini, Rasulullah beserta rombongan disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Tak lama kemudian setelah kedatangan beliau diangkat sebagai pemimpin kota Yathrib. Dan sejak saat itu banyak perubahan, yang terutama yaitu Yathrib itu berubah menjadi Madinah, yang sampai sekarang masih berlaku. Untuk perkembangan perekonomiannya, perkembangan di Madinah lah yang terjadi sangat pesat dan berbeda jauh dengan periode di Mekah. Banyak yang dilakukan oleh Nabi beserta sahabat. Yang pertama yaitu mereka membangun dari sisi moral, yaitu tentang sosial dan kehidupannya, yang didasarkan dengan nilai-nilai Qur'ani, yang disusun melalui strategi dan langkah-langkah yang ditempuh mereka itu tidaklah mudah, membutuhkan proses yang panjang dan banyak perjuangan. Pada saat itulah mereka mulai membentuk atau memperlakukan sistem gotong royong untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan untuk pembangunan. Jadi secara tidak langsung pada masa itu Nabi mereka melakukan pembangunan didasarkan dengan pendanaan dari hasil jarahan perang. Dari awal mula itulah mereka mendapatkan dana dan melakukan pembangunan. Tak lama dari kepemimpinan beliau, banyak perubahan dan banyak perkembangan. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lydia Jepitasari, NIM 2011130101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pemikiran ekonomi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkembangan pemikiran pada masa tersebut adalah yang pertama, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan politik termasuk di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar di masa beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu, baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Ada dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu. Yang pertama, adanya fenomena unik, yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau, dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Yang kedua, negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter. Karena negara yang baru ini sama sekali tidak diwariskan harta ataupun dana, sementara sumber-sumber keuangan pun tidak ada.
Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan bertimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau zizwa. Zizwa menjadi unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal Islam. Unsur-unsur ini ada yang bersifat wajib dan sukarela. Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW. A. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat melegitimasi berbagai konflik individu. 7. Menghilangkan jurang pemisah antara golongan miskin dan golongan kaya. Yang ke-8, menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersifat wajib maupun sukarela terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu. Yang B. Keuangan dan pajak. Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasi sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Pada masa ini, karakteristik pekerjaan masih sangat sederhana dan tidak memerlukan perhatian yang penuh. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara yang juga merangkap sebagai penanggung jawab seluruh administrasi negara. Berikut ini akan diuraikan sumber-sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam dan peranannya dalam sistem perekonomian, serta aplikasinya di beberapa negara Muslim. Baiklah, saya Alvina Dwitania. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama yaitu ada usyur. Usyur merupakan pajak yang harus dibayar oleh pedagang muslim atau non-muslim. Secara etimologi, usyur berarti 1/10. Secara terminologi, usyur berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau ada di negara Islam itu tersendiri. Itu yang kedua ada karat. Secara terminologi, karat berarti pajak yang dikeluarkan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Ketentuan dan kadar karat pada masa Rasulullah, pemungutan karat bersifat tidak tetap, tergantung pada jenis tanaman dan tingkatan kesuburan tanah. Ada 3 faktor yang diperhatikan dalam pemungutan karat, yaitu yang pertama, karakteristik kesuburan tanah, yang kedua, karakteristik jenis tanaman yang dihasilkan, yang ketiga, karakteristik jenis perairan. Yang ketiga yaitu ada jizyah. Secara terminologi, jizyah adalah pajak yang dikenakan pada warga non-muslim sebagai imbalan atau jaminan kehidupan yang diberikan kepada negara Islam. Kadar jizyah penduduk kadar warga non-muslim yang kaya yaitu 48 dirham per tahun. Non-muslim ekonomi menengah 24 dirham per tahun. Petani, buruh, rakyat miskin 12 dirham per tahun. Dan yang selanjutnya itu yang keempat ada Khums. Khums merupakan sebuah pendapatan negara Islam sebagian bagian dari
harta rampasan perang atau ganimah. Secara terminologi, khums berarti 1/5 dari harta rampasan perang yang dikeluarkan untuk Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, fakir miskin, dan para musafir. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya saya silakan kepada teman saya. Saya Sherly Fitriani akan melanjutkan materi terakhir, yaitu C. Sistem pemikiran ekonomi Rasulullah. Dalam hal ini, perekonomian Rasulullah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh serta kecewa. Rasulullah selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya sesuai dengan standar dan kualitas sesuai dengan permintaan dari si pelanggan. Nah, di dalam sistem pemikiran ekonomi Rasulullah ini terdapat 4 larangan yang diberlakukan Rasulullah untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur dalam berdagang. Yang pertama, larangan najsi. Najsi adalah sebuah praktik dagang di mana seorang penjual menyuruhkan orang lain untuk menguji barang dagangannya atau membeli barang dagangannya. Najsi ini dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Yang kedua adalah larangan bai bad a'la bad. Praktek bisnis ini dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Yang ketiga, larangan talaki dan al-rukban. Praktek ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Yang terakhir yaitu larangan istinaz dan iktihar. Praktek ini adalah praktek penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan iktihar adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.